Mana kitab nafsi? Ini ya. Ya, kitab nafsi ya. Ini yang diajarkan Allah kepada diri kita. Yang diungkapkan Allah kepada diri kita. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca dirimu. Cukuplah dirimu itu yang menghisap akan dirimu sendiri. Tak perlu payah aku menghisap dirimu, kata Allah. Cukup kamu menghisap dirimu sendiri. Jadi kitab di situ bukan buku, bukan Al-Quran. Tapi diri ini maksudnya. Kitab yang tidak berhuruf, yang tidak berbaris, dan tidak bertulisan. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Makanya untuk mengenal aku, kenali dirimu. Iqra ke dalam dirimu. Inilah suatu ilustrasi Bapak Ibu yang selalu Ustaz sampaikan. Untuk kita, supaya kita meresap ke dalam dada kita ini. Bagaimana cara untuk mencari dan menemui Tuhan. Makanya orang-orang tua kita selalu dengan kias, selalu dengan perumpamaan menyampaikan kaji ini. Kenapa? Karena memang Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan. Dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Karena manusia itu punya rasa. Manusia itu punya akal. Maka dengan rasa, akal yang ada di dalam dirinya itu, disitulah dia mampu untuk menilik dan memahami akan wujud kebesaran Allah pada alam dan pada dirinya. Ini Allah katakan. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah kami telah memperlihatkan ayat-ayat kami, bukti-bukti, dalil-dalil, alamat kami, kezahiran kami, kewujudan kami pada sekalian alam dan pada dirimu, kata Allah. Bahwa aku inilah wujud yang nyata dari sekalian alam dan dari sekala dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Jadi tiliknya ke sini, memahami ke sini. Makanya perlu dengan kias dan perumpamaan yang disampaikan oleh orang arifin. Orang arifin itu apa artinya tuh, Bu? Orang arifin apa artinya? Orang yang bijaksana. Kalau Pak Jul memahami orang arifin itu apa artinya? Orang yang mengenal. Nah, tuh, orang yang mengenal. Maka kiasnya Bapak Ibu, ada seekor ikan ya, yang selalu hilir mudik berenang di dalam sungai. Ya, udah 7 hari, 7 malam ikan itu berenang dalam sungai itu. Tanpa disadari oleh ikan ini, rupanya dirinya itu diperhatikan oleh sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu di dalam sungai itu. Tapi Tunggul Kayu itu bisa memahami bahasa tubuh ikan itu. Kayaknya sahabatku ini ya, ingin mencari sesuatu, tapi apalah yang akan dicarinya ini. Dia bisa menangkap rasa itu. Lalu ketika itulah Tunggul Kayu tadi bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai saudaraku ikan, aku selalu memperhatikan dirimu. Sudah 7 hari 7 malam kamu itu hilir mudik. Ya, dalam pandangan aku, kayaknya engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar itu wahai sahabatku? Benar wahai saudaraku Tunggul Kayu. Sebenarnya aku 7 hari 7 malam hilir mudik keliling-keliling. Aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari dan aku temui itu tak kunjung basobok. Tak kunjung berjumpa, tak kunjung bertemu. Lalu Tunggul Kayu tadi, karena dia paham dan mengerti air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum, lalu Tunggul Kayu tadi pun berfatwa dia. Wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, dengarkanlah nasihat aku. Dengarkanlah fatwa aku, kalam-kalam aku. Kalau engkau mau ingin mencari dan menemui air itu. Baiklah saudaraku Tunggul Kayu, tunjuki aku di mana keberadaan air itu. Wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, tak perlu engkau keliling-keliling, mutar-mutar.
Cukuplah kamu tuh iqra binafsik. Tilik ke dalam dirimu. Silau dirimu, sentar dirimu. Apabila kamu bertafakur, bersuluk, beruzlah ke dalam diri, pasti kamu mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Nah, mulai detik ini, tiliklah ke dalam diri, berukup ke dalam diri, jangan kemana-mana. Baik saudaraku Tunggul Kayu, kata ikan tadi. Ketika itu Bapak Ibu, ikan tadi itu betul-betul menilik, menyentar, menyilau ke dalam dirinya. Ketika ikan itu telah menilik, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya, disitulah dia baru kaget. Rupanya air yang dicari selama ini Bapak Ibu tak di mana-mana. Kenapa? Karena dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Apa maknanya di balik ilustrasi ini? Makna yang sebenarnya, kalau kita ingin menilik, ingin menyentar akan kewujudan Allah, ingin melihat dan menemui Allah, maka tilik, senterlah, silaulah ke dalam diri kita ini. Siapa yang mau menyenter, menilik ke dalam diri, pasti dia menemui akan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Dia tetap selalu berada dalam kesesatan yang sangat jauh, kata. Maka tiliklah ke dalam diri. Inilah rahasianya kenapa mengenal Allah itu mesti meniliknya kepada diri. Kenapa? Karena al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Insan itu rahasia aku, kata Allah. Diriku yang menjadi rahasia insan itu. Makanya siapa yang ingin kenal aku, kenalilah dirinya. Siapa yang telah mengenal dirinya, kata Allah, pasti dia mengenal akan aku. Dia pasti mengenal akan Tuhan itu. Apa dasarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Apa maksudnya? Siapa yang telah kenal akan dirinya, bahwa dirinya ini tiada, tiada itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang telah mengenal akan dirinya tiada memiliki daya dan upaya. Itu maknanya. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu buta, dirinya itu tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dan dirinya itu mati. Sadar kita bahwa diri kita tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada mengetahui, tiada berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau diri kita ini tiada mendengar, berarti kita itu tuli. Kalau diri kita ini tiada melihat, berarti diri kita itu buta. Kalau diri kita ini tiada berkata, berarti diri kita itu bisu. Kalau diri kita ini tiada mengetahui, berarti diri kita itu bodoh.
Kalau diri kita ini tiada berkehendak dan berkuasa, itu tandanya diri kita tuh lemah dan papa. Kalau diri kita ini tiada hidup, itu artinya diri kita itu mati. Ini yang disebut la haula itu. Nih yang la haula itu pada diri Bapak Ibu, la haula wala quwata. Ini dia yang jasadnya. Nah, ketika itulah faqad arafa rabbahu. Nah, disitulah kamu bisa mengenal akan Tuhan. Di mana pahamnya? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tiada, di situ dia mengenal Tuhan. Karena Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itu cuma yang ada, maha ada. Adanya tiada permulaan. Tidak pernah adanya itu diawali dengan selain dirinya. Adanya itu tiada permulaan. Kalau dia cuma yang wujud, wujudnya mutlak, maka dialah yang basor itu. Dialah yang melihat itu. Dialah yang sama itu. Dialah yang kalam itu. Dialah yang ilmu itu. Dialah yang qudrat. Dialah yang iradat. Dan dialah yang hayat. Itulah maksudnya, siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya tiada, di situ dia mengenal akan Tuhannya. Allah lah yang wujud semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka Allah itulah yang melihat. Allah itulah yang mendengar, Allah itu yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah itulah yang hidup. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal Tuhan yang bernama Allah itu. Siapa yang telah mengenal Tuhan yang bernama Allah? Ketika sudah mengenal Tuhan yang bernama Allah, pada saat itu pula lah dirinya itu binasa. Binasa itu apa, Kelipang? Lenyap. Binasa itu artinya lenyap. Binasa itu artinya fana. Binasa itu artinya sirna. Binasa itu artinya hapus. Binasa itu mati. Hapus, binasa, mati. Ini yang dikatakan hapus, binasa, mati di dalam hidup. Hapus binasa sebelum habisnya usia umur. Ini yang dikatakan mati dalam pandangan hakikat. Itu maksudnya. Mati dalam pandang hakikat, yaitu mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Mana yang dikatakan tadi binasa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Yang binasa itu betul-betul tak ada lagi wujud kita. Itu maksudnya. Ya, wujud yang merasa ada tuh, itu hapus dalam pandang batin nih. Yang merasa melihat itu hapus. Tak kita lagi yang melihat itu. Tak kita lagi yang mendengar itu. Tak kita lagi yang hidup. Yang melihat dan mendengar yang hidup itu hanya Allah. Nah, disitulah maksudnya diri kita itu binasa. Tak ada lagi. Ya. Kalau diri kita telah binasa, ya, apa dalilnya? Antum memahami begitu. Man aropa robbahu fasadal jasad. Kesinilah kita buatkan dalilnya. Man aropa robbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah hapus, barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka ketika itu pula
hapus binasalah akan dirinya itu. Binasalah wujud dirinya itu. Kalau telah hapus, telah binasa, telah fana akan wujud dirinya, maka pada saat itu nyatalah Tuhan itu. Nah, baru nyata. Nyata Tuhan. Apa dalilnya? Nah, dapal Bapak Ibu dalilnya nih? Ini udah sering Ustaz sampaikan. Hah? Kalau diri kita telah binasa, maka nyatalah Tuhan itu. Apa dal? Dewi? Hah? Yang di awalnya kul. Kul tuh dingin gak? Itu dia. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nih dasarnya. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan ya yang wujud, yang nyata, melainkan hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Apa itu Farida? Tiap-tiap segala sesuatu. Sesuatu yang mana tuh? Yang wujud, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengatur berkeadaan hidup, hakikatnya halikun. Halik. Halik apa? Halik. Wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Binasa. Jangan kamu binasakan dirimu, wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Hakikatnya itu fana, hakikat itu mati. Tidak ada. Illa wajhahu, melainkan hanyalah zat semata-mata. Hanyalah zat semata-mata, wajahnya Allah. Ya. Makanya keberadaan diri kita sebenarnya dalam pandangan Allah, kewujudan diri kita dalam pandangan Allah, ini hanyalah bayang-bayang saja. Ini hanyalah tajil lisatnya. Ini adalah cermin untuk memandang akan kewujudan diriku. Disitulah aku melihat diriku di luar diriku. Jadi diri kita ini hanyalah cermin, hanyalah bayang-bayang saja untuk memandang dan melihat akan diri Allah. Itu maksudnya. Jadi diri kita tiada, disitulah Allah itu yang wujud. Kalau diri kita telah binasa, disitulah diri Allah itu nyata. Kalau diri Allah itu nyata, yang nyata itu apanya Tuhan yang nyata. Ada lagi? Apanya Tuhan Pak Haji yang nyata? Ya wujudnya. Wujudnya betul-betul nyata. Apa lagi? Coba bantu Pak Edi. Apanya yang nyata? Apanya diri Tuhan itu yang nyata? Pak Jul. Sebelum itu lagi. Sebelum itu tuh bener lagi ke bawah tuh. Apa Pak Ridho bantu? Zatnya. Lihat. Nyata zatnya. Nyata sifatnya. Nyata asmanya. Nyata af'alnya. Lihat. Betul-betul nyata Allah tuh. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Kalau nyata tuh bisa dipandang, bisa dilihat enggak tuh Bapak Ibu? Bisa. Kalau nyatanya Allah tuh betul-betul bisa dipandang, dilihat,
Ya, kemana tempat nyatanya memandang zat, sifat, asma dan af'al itu. Nah, lihat, tempat memandang nyatanya wujud zat, sifat, asma dan af'al itu, itulah kepada diri. Nah, yang disebut tadi siapa? Insan. Ini mandangnya. Jadi betul-betul nyata wujud zat, sifat, asma, af'al Allah itu pada insan. Makanya dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalaulah nyatanya zat, sifat, asma dan af'al Allah itu betul-betul nyata pada insan, zatnya Allah itu pada insan disebut apa? Sifatnya Allah itu betul-betul nyata pada insan disebut apa namanya pada insan itu? Asma dan af'alnya Allah betul-betul nyata pada insan, apa sebutannya pada insan? Nah, ini kita lihat zat Allah ya pada diri insan itu disebut namanya dengan sir. Sifat Allah pada insan ini disebut namanya dengan ruh. Asma Allah pada insan itu disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada insan itu disebut namanya dengan tubuh. Jadi untuk memandang af'alnya Allah, pandanglah kepada tubuh kita ini. Ya. Untuk memandang asmanya Allah, pandanglah kepada hati. Untuk melihat sifatnya Allah, lihatlah kepada ruh. Untuk melihat zatnya Allah, lihatlah kepada sir. Disitulah dikatakan bahwa insan itu wujudnya Allah. Ya. Kumpulan af'al Allah nyata pada tubuh, kumpulan asma Allah pada hati, kumpulan sifat Allah pada ruh, kumpulan zat Allah pada sir, itu disebut namanya wujud Allah itu. Karena dia dikatakan wujud Allah, maka disebutlah insan itu rahasia Allah atau sirullah, rahasia Allah. Kenapa Bapak Ibu insan itu disebut rahasia Allah? Tempat nyatanya memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya Allah. Oleh karena itu, diri kita disebut namanya tajalli. Nah, itu. Ya, tajalli. Ya, manifestasi, pancaran, perwujudan, penampakan diri Tuhan. Rupanya tempat nyatanya sempurna memandang diri Tuhan itu, itulah pada manusia. Ya. Kalaulah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna pada manusia, maka disitulah Allah menegaskan wa khalaqa Adam ka suratihi itu. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Maknanya, ya kan Allah tidak pernah menciptakan. Maknanya, hakikatnya itu bahwa Adam itu tajalliaku. Adam itu tempat sempurnanya memandang diriku. Adam itulah sebenar-benarnya rupa diriku. Nah, sinilah sempurnanya memandang itu. Nah, kalau kita sudah mengerti siapa rahasia diri kita, sudah paham diri kita itu siapa, maka disitulah Bapak Ibu telah mengenal dan memahami akan sejati diri Bapak Ibu. Bahwa sejati dirinya Bapak Ibu itu ya tiada lain Allah itu sendirinya. Ini dia. Siapa yang sudah kenal, yang sudah paham, yang sudah mengerti
yang sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejatinya Allah itu sendiri, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kalau diterjemahnya, sesungguhnya asal kita Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Maknanya itu, siapa yang telah mengenali akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu Allah, itulah maknanya telah pulang dan kembali kepada asal itu. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu maka kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu ya Allah. Makanya min nafsi wahidah itu tidak lain adalah Allah itu. Diri yang satu, diri yang tunggal itu, diri yang wujud itu hanya Allah. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, maka diri yang lain selain diri Allah, pahamilah bahwa diri yang lain selain Allah itu adalah tajalli dirinya. Itu tiada lain kenyataan dirinya. Itu tiada lain bentuk rupa dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda. Itu sebenarnya. Tak ada yang lain di situ. Kembalikan dia kepada segala sesuatu. Kalau lupa kita memulangkan diri ini kepada yang asalnya, maka disitulah diri kita ini telah menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Diri yang menjadi berhala bagi dirinya sendiri, maka itu yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu batu dan manusia. Ya, batu bahan bakarnya dan manusia. Jadi jangan kita jadikan diri kita ini menjadi berhala. Ya, jangan kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka. Kalau kita tidak ingin menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka, dan tidak ingin pula kita menjadikan diri kita menjadi berhala, maka kembalikanlah diri ini kembali kepada asalnya. Diri yang asal, diri yang wujud, diri yang hakiki, diri yang mutlak tidak lain adalah Allah itu sendiri. Gak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Di sinilah duduknya kita mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah itu maksudnya tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang terlihat, tidak lagi yang terpandang, melainkan yang nampak, terlihat dan terpandang hanya dirinya saja yang ada, cuma yang wujud, selain dirinya nggak ada. Siapa masih terpandang diri yang lain selain diri Allah, itu yang dikatakan Allah melalui nabinya, wujuduka zanbun. Itu dia. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu, adanya pengakuan dirimu, situlah dosa itu. Situ letaknya syirik. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini dosa, yang disebut namanya syirik, maka pantaslah Allah mengatakan orang yang syirik itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik, orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, orang yang merasa dirinya ada selain Allah, maka itu yang najis. Kalau diri kita telah dikatakan Allah najis, maka haramlah bagi kita ini untuk memijak, menginjak, berjalan di muka bumi ini. Siapa yang berjalan di muka bumi ini yang dirinya dalam keadaan najis, maka bumi ini akan mengutuk dan melaknatnya. Ini yang disebut namanya najis batin, Bapak Ibu.
Jadi kalau najis batin itu tak bisa dicuci, dibasuh, dibersihkan dengan air sumur, air keran, air sungai. Ya, 7 samudra membersihkan diri ini apabila najis batin tak bisa Bapak Ibu bersih. Tapi kalau diri kita ini kena najis zohir, kena muntah, darah, nanah, jilatan anjing, babi, bisa dicuci dengan air sumur. Tapi kalau yang batin tidak bisa dibersihkan walaupun 7 samudra, walaupun 7 lautan, tidak akan pernah bersih. Diri kalau najis, sholat juga kita Bapak Ibu, sah tidak sholatnya tuh? Tak sah sholatnya, kena najis. Disebabkan apa? Karena dia sudah menyandingkan diri dengan Tuhan. Pada saat kita sudah menyandingkan diri dengan Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita sudah merampok hak Allah tuh. Kita sebenarnya merampas hak Allah. Mana hak Allah yang kita rampas, yang kita rampok?